bersatu dalam keragaman, dalam lembaga BK3S, berdasarkan Pancasila, dalam wadah NKRI, mewujudkan Indonesia Jaya, penuh cipta karsa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Geraha BK3S Lantai 3. Kami hadir bagian dari negeri tiada hari tanpa pengabdian. Kembali lagi di Batavia Smart Channel, kami memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi. Hari ini saya bersama narasumber dari BK3S Ketua 1 Bidang Kelembagaan, Bapak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat, salam sejahtera, Pak. Kali ini Bapak, kita membahas mengenai kesejahteraan sosial. Saya kan pernah baca artikel ya Pak, mengenai kesejahteraan sosial. Kan kesejahteraan sosial sangat universal Pak, belum terspesifikasi. Di saat pandemi seperti ini berpengaruh besar kesejahteraan sosial Bapak. Rumah tangga, kemiskinan, disabilitas, dan lain-lain Bapak. Menurut Bapak ini ya, penanganannya sih bagaimana sih Pak? Selain dari pemerintah ya Pak. Karena kan pemerintah sudah membentuk struktur, organisasi, dan peraturan, dan banyak elemen yang berkepentingan untuk menangani itu. Tanggapan Bapak dipersilakan Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sebelum sampai masuk ke tadi penanganan ya, Iya Pak. kita cermati dulu apa sih yang dimaksud dengan masyarakat sejahtera. Ya. Oke. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan fisik dan non fisik spiritual secara seimbang. Nah ini yang bukan bukan hal yang sederhana ya. Kelihatannya kok begitu rumitnya gitu. Jadi orangnya kaya, rumahnya besar, belum tentu dia secara mental, secara spiritual dia sejahtera. Namun di daerah pemukiman yang padat gitu, secara ekonomi, secara fisik, sandang pangan papan dalam kekurangan ya, tapi belum tentu secara moral, secara mental mereka jangan-jangan sejahtera. Mereka nyaman-nyaman aja gitu, karena tadi di antara mereka telah terbangun kekerabatan yang bukan main ya, itu seimbang lah. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan tadi ya, secara fisik dan non fisik gitu. Dan kalau kita cermati, masalah di masyarakat tuh begitu kompleksnya ya, masalah kemasyarakatan. Memang terus terang sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2013 bahwa tanggung jawab kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun bukan berarti pemerintah sendiri gitu kan. Pemerintah dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Bisa saja masyarakat itu dalam bentuk pengusaha, yaitu stakeholder ya, para para swasta lah ya, dan juga masyarakat. Nah masyarakat ini bisa juga perorangan, bisa juga dalam bentuk lembaga ya, lembaga-lembaga yang ada yang kita kenal dengan komunitas. Namun begitu banyaknya persoalan masyarakat ya, seperti penyandang cacat, itu masalah kesejahteraan sosial, belum lagi masalah keluarga ya, masalah akibat bencana sosial juga bukan main kan. Ini termasuk sekarang lagi bencana sosial nih, pandemi kan. Iya benar-benar. Bencana sosial ya, bukan bencana alam tapi bencana sosial. Kemudian persoalan wanita, apalagi persoalan anak-anak, bukan main. Ada 31 hak anak yang mungkin sulit untuk tadi kita penuhi. Itu persoalan tuh, ketersediaan tempat bermain, kemudian hal-hal lain, ada bullying, bukan main ya, predator dan sebagainya, itu terjadi di masyarakat. Dan satu lagi masalah kemiskinan, gelandangan, pengemis, itu juga masalah kita, Jadi begitu kompleksnya masalah, sehingga kalaupun pemerintah, bukan hanya pemerintah dalam artian yang bergerak di bidang sosial saja, tapi semua jajaran pemerintah ya, segala mulai dari pekerjaan umum, kebersihan, kesehatan, itu harus ikut ambil bagian dalam menangani kesejahteraan sosial. Nah, disitulah BK3S
mencoba untuk ikut ambil bagian, karena BK3S adalah mitra dari pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Tentunya pemerintah dan tentunya BK3S akan melakukan pendekatan-pendekatan, diantaranya ke masyarakat. Ya, bagaimana menggerakkan masyarakat. Sementara itu bagaimana kita menggerakkan masyarakat. Nah, masyarakat yang kita libatkan itu kita berharap bisa mendalam bentuk lembaga. Lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga atau kita kenal dengan komunitas ya. Komunitas banyak sekali yang ada di masyarakat yang mungkin kita bisa manfaatkan tadi. Ya, komunitas yang primordial misalnya yaitu kesamaan agama, majelis taklim, atau barangkali paguyuban-paguyuban. Itu yang kita kenal dengan komunitas yang primordial. Ada lagi komunitas yang parsial, Karang Taruna, ya kesamaan sifat tuh ya, PKK. Apalagi kita kenal lagi ada yang kita kenal dengan komunitas yang okupasional, yang profesi, ikatan pedagang, ikatan dokter, itu juga komunitas yang mungkin bisa kita manfaatkan tuh menjadi lembaga-lembaga yang itu. Yang satu lagi kita kenal ada sekarang lagi tren nih, hobbies, interest, hobbies, kumpulan-perkumpulan ya. Goes ya, moge, wah banyak sekali dan yang satu lagi yang tidak boleh kita abaikan adalah komunitas yang spasial. Komunitas spasial itu adalah komunitas yang punya kesamaan tempat tinggal, yaitu RT dan RW. Nah, itulah komunitas yang barangkali kita juga bisa ikut bergerakan untuk ikut menangani masalah kesejahteraan sosial. Gitu, oke. Berarti dengan adanya apabila nih lembaga-lembaga seperti RT RW aktif, kemungkinan kesejahteraan sosial bisa teratasi ya Pak? Tidak jaminan bahwa tidak jaminan ya, tapi ikut menangani. Jadi alasannya kenapa sih kok pendekatan komunitas, salah satu diantaranya RT dan RW itu menjadi efektif. Yang pertama kali kalau kita melibatkan mereka, ya lembaga-lembaga itu paling tahu akar permasalahan. Ya, karena mereka tinggal di situ, mereka tahu permasalahan yang akar permasalahannya. Sehingga persoalan penyelesaiannya kita harapkan lebih mendasar. Benar. Yang kedua, mereka menangani itu berdasarkan bukan perintah, tapi berdasarkan care, berdasarkan kepedulian. Mereka peduli karena ini adalah wilayah saya, karena orang-orang tetangga-tetangga saya dengan berbagai permasalahannya. Nah, itu makanya kita coba libatkan mereka. Dan yang terakhir, kenapa pakai komunitas? Biasanya lebih murah. Karena kita ya berangkat dari tadi kepedulian, dan satu lagi berangkat dari partisipasi. Oke. Ini sih Pak yang menarik sih, saya mau nanya nih mengenai tadi Bapak membahas mengenai 31 hak anak ya. Itu mengenai kesejahteraan sosialnya kalau nggak salah kan. Maksudnya itu apa ya Pak? Isinya dalam artian hak anak itu apa sih kesejahteraan sosialnya gitu. Mungkin banyak orang di luar sana, terutama saya juga kurang paham sih mengenai hak kesejahteraan sosial anak gitu Pak. Kita kepengen anak itu sehat. Kesehatan adalah hak anak. Ya, jangan tuh. Kesehatan adalah hak anak. Pertanyaannya, sudahkah kita menciptakan lingkungan sehat buat anak itu tinggal? Iya, sederhana sekali ya. Bagaimana? Nah, untuk itu lembaga-lembaga yang ada, komunitas PKK dan sebagainya, itu punya program namanya PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau saja itu diterapkan, ya, kita berharap anak-anak itu tadi berada di dalam lingkungan yang sehat. Kalau kemudian kita lihat mereka juga kurang sejahtera karena tadi hak anak itu bermain itu hak anak. Itu hak ya. Hak mereka untuk bermain. Sudahkah kita sediakan sarana yang lengkap untuk mereka bermain? Saya ingat dulu di Wali Kota Jakarta Utara sampai ada tempat parkir yang ada tulisan silakan bermain bola di sini. Karena pemerintah daerahnya tuh wali kotanya sadar betul mereka tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana. Nah, itu hak anak. Orang tua melepas anaknya berangkat sekolah, ya dengan doa semoga selamat. Adakah jaminan anak itu selamat sampai di sekolah?
Tanpa ada pengawasan. Ya bukan pengawasan, pedestriannya yang tempat dia berjalan menuju sekolah. Oh. Jangan trotoarnya nggak ada. Oh iya, Mereka benar, harus benar. pagi-pagi berpapasan dengan maaf bajai, kendaraan-kendaraan Iya, yang iya, lain. Nah itu salah satu diantaranya. Sudahkah kita mensejahterakan anak tadi? Contohnya seperti itu. Anak itu berangkat ke sekolah, ada jaminan mereka tidak dibully. Nggak ada. Mereka jajan di sekolah, adakah jaminan bahwa jajanannya itu jajanan yang aman? Nggak ada Nah juga. itulah artinya bahwa bukan main untuk mensejahterakan anak saja, hak-hak anak. Sekolah itu hak atau kewajiban? Hak. Hak. Makanya jadi jangan, itu hak dia mereka buat bersekolah, hak dia. Nah bagaimana kita memenuhi hak itu? Hal yang sederhana sekali, tadi kesehatan, hak dia untuk bermain, berteman dan sebagainya, seperti itu. Rasa aman, ya itu dia. Oke, mengerti saya. Nah itu kita harapkan lembaga-lembaga itu yang ikut bergerak, lembaga-lembaga itu, karena mereka tahu permasalahannya. Belum lagi yang bully, ya, KDRT, anak itu kok rasanya di rumah itu kok Iya, tertindas iya, sekali iya. oleh orang tuanya yang dalam keadaan tidak mengerti. Nah itu kita juga harus ambil peduli, ya. Jadi lembaga-lembaga itu bukan hanya lembaga-lembaga panti yang sudah formal, yang sudah berdiri, yang menjadi tanggung jawab BK3S untuk menggerakkan, tapi itu tuh juga termasuk. Kalau kita lihat banyak sekali cerita-cerita kemarin, relawan-relawan BK3S yang ada di Kecamatan Johar Baru bukan main. Mereka sudah ikut mulai dari membantu memandikan jenazah. Itu kan bagian dari bagaimana masyarakat supaya sejahtera, ya. Iya, benar. Dari hal Rasa kecil. aman. Seperti itu. Oke. Menarik nih obrolan nih. Setidaknya edukasinya banyak sekali. Karena menurut saya sih, Pak Amir, masyarakat kita kurangnya edukasi sih terhadap itu mengenai hak anak, hak wanita dan lain sebagainya. Makanya terhambat dalam artian mental, lebih ke tertutup dikarenakan dia tidak mengerti itu mengenai tadi Pak Amir yang jelaskan. Ya contohnya nih, ini aja, Karang Taruna ya. Ya. Karang Taruna, apakah mereka menyikapi pola hidup anak remajanya, ya, anak remajanya, tawuran, ya. Nah, Tawuran terjadi. Kenapa tawuran terjadi? Kalau bukan orang dalam sendiri, apa penyebabnya? Mereka ke orang luar melihat bahwa ini ada transaksi narkoba dan sebelum tentu juga itu. Ya, hasil penelusuran kami bahwa terjadinya tawuran itu lebih disebabkan kepada adanya pemanfaatan waktu luang yang tidak produktif. Jadi anak itu putus sekolah atau memang sudah selesai sekolah tapi belum dapat pekerjaan, mereka akhirnya kumpul, mereka akhirnya bergabunglah karena mereka nggak tahu. Mereka mau tinggal di rumah, maaf, rumahnya juga begitu pengap, ya, sempit. Jangankan tidur saja, jangan-jangan harus aplusan. Mau tidur siang, ibunya masak di dalam asap begitu kebun. Akhirnya mereka terpaksa keluar, mereka berkumpul lah. Disitulah teori crowd-nya. Perilaku yang muncul adalah perilaku kerumunan, bukan lagi perilaku orang per orang. Itu yang mudah sekali terprovokasi untuk berbuat hal-hal yang negatif. Nah, kalau Karang Taruna, lembaga satu tadi ya, lembaga yang parsial itu bisa memainkan peran, bukan main. Mereka bagaimana memberi kesibukan, memberikan permainan, memberikan aktivitas kepada remaja-remaja yang tadi, ya, melalui tadi misalnya kakak budaya atau apa, atau keterampilan mereka bisa mainkan. Mudah-mudahan itu bisa menekan tadi perilaku menyimpang atau perilaku teori crowd, pemanfaatan waktu luang yang tidak efektif gitu. Oke. Wow. Terima kasih Bapak informasinya nih Bapak. Kuncinya satu, Apa? bahwa lembaga-lembaga itu harus kita gerakan partisipasinya. Oh iya, harus Ya, ada mereka harus visi misi. berpartisipasi, semua mau berpartisipasi sehingga semua orang ikut ambil bagian, jangan cuek gitu. Oh iya. Bagaimana si pemuka-pemuka masyarakatnya, ketua RT-nya, ketua RW-nya bisa menggerakkan, pengurus-pengurusnya, kader-kadernya bisa menggerakkan untuk agar masyarakat yang bergabung di lembaga tadi, RT, RW atau PKK atau Karang Taruna, bisa berpartisipasi.
Kalau mereka bisa berpartisipasi, terbangunlah yang kita kenal dengan social capital, modal sosial, bukan main. Wih. Modal sosial itu kan sebenarnya sederhana. Yang satu punya keterampilan, yang satu punyanya cuma waktu, Iya yang satu punya tenaga tapi nggak punya keterampilan. Kalau itu digabung, itu yang kita kenal dengan modal sosial. Bergabunglah di dalam lembaga yang kita kenal dengan social capital tadi. Menarik. Terima kasih banyak informasinya Pak Amir. Terima kasih Pak Amir telah menyempatkan waktunya di podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami dari Geraha BK3S Lantai 3. Kami hadir bagian dari negeri, tiada hari tanpa pengabdian. Batavia Smart Channel, kami menghadirkan informasi, komunikasi, dan edukasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.